Pesan Presiden Prabowo kepada Pamong Praja Muda. Patroli pasca bentrokan maut di Matraman. Jembatan Garuda pangkas isolasi dorong ekonomi desa. Pimpinan DPR fasilitasi aspirasi Serikat Pekerja PT SGN. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik, baik dari dalam maupun mancanegara. Termasuk informasi dari dunia olahraga bersama saya Arif Rifai. Dan saya Dea Mulya, inilah menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, informasi kami awali. Pemirsa, pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 2026 menyimpan kisah perjuangan para lulusan termasuk perwakilan dari Papua Barat Daya. Perjalanan panjang menuju IPDN menjadi bagian dari semangat pengabdian untuk bangsa. Purna Praja asal Papua Barat Daya Joshua Faitri Ich mengaku bangga setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto bersama lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 2026 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 29 Juli 2026. Baginya pelantikan langsung oleh Presiden menjadi momen bersejarah yang belum dirasakan Angkatan IPDN dalam beberapa tahun terakhir. Joshua menyebut pesan Presiden agar Pamong Praja mengabdi kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas. Ia berharap ilmu yang diperoleh selama pendidikan dapat diwujudkan melalui pengabdian untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kesan yang kami dapatkan yaitu tentunya sangat senang ya, karena sudah beberapa tahun kebelakangan kami khususnya di IPDN belum pernah dilantik oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena bisa melantik kami. Itu merupakan kesan yang terbaik bagi angkatan kami. Mungkin pesan yang saya ingat dari Bapak Presiden tadi yaitu kita harus sebagai seorang lulusan IPDN Pamong Praja harus melayani masyarakat dengan tidak memandang bulu dan lain sebagainya, harus melayani masyarakat dengan tulus dan sepenuh hati demi untuk kemajuan bangsa. Mungkin Bapak Presiden bisa ke depan dapat bekerja lebih bagus dan dapat membangun Indonesia untuk menuju ke Indonesia Emas 2045 dan harapan yang tentunya bangsa Indonesia inginkan bersama. Di balik keberhasilannya, Joshua melewati seleksi masuk IPDN yang sangat ketat saat masih mewakili Provinsi Papua Barat. Keluarganya bersyukur atas perjuangan selama 4 tahun pendidikan yang berbuah pelantikan langsung oleh Presiden yang dinilai menjadi kehormatan tersendiri bagi para lulusan dan orang tua. Puji Tuhan, kami bersyukur buat Tuhan karena semua yang terjadi karena kehendak Tuhan. Untuk kuliah di IPDN tidak semudah yang dibayangkan. Persaingan cukup ketat. Dan puji Tuhan, hari ini kami bersyukur buat Tuhan. Proses pendidikan selama 4 tahun cukup berat. Kami tidak melihat tapi mengimani bahwa proses perjalanannya itu cukup berat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran sabu di Kota Medan. Petugas mengamankan seorang pria bersama total barang bukti 8 kg sabu. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran sabu di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Petugas menyita barang bukti sabu seberat kurang lebih 2 kg. Hasil pemeriksaan selanjutnya mengarahkan petugas melakukan pengembangan ke rumah di kawasan Helvetia dan ditemukannya 6 bungkus sabu serta sejumlah plastik berisi narkotika jenis sabu. Hasil penggeledahan menambahkan barang bukti sabu seberat sekitar 6 kg. Secara keseluruhan, petugas berhasil mengamankan sekitar 8 kg sabu dalam pengungkapan kasus ini.
Penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap pemilik barang bukti serta jaringan peredaran narkotika yang terlibat. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Mendapat bantuan gerobak baru usai menjadi sasaran pengerusakan sekelompok muda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang ibu pedagang nasi uduk menangis haru. Dirinya tak menyangka akan bisa kembali berjualan demi bisa menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga. Tangis Rita, ibu pedagang nasi uduk ini seketika pecah saat didatangi anggota Komisi 8 DPR RI di tempatnya biasa berjualan, Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Di pelukan Rike, air mata haru bahagia Rita terus mengucur karena tak menyangka mendapat bantuan sebuah gerobak dagangan baru. Bantuan tersebut diberikan usai lapak nasi uduk yang saat itu dijaga putranya, Rusdi, dirusak sekelompok pemuda sebelum bentrokan di Jalan Tambak pecah. Rita berharap tidak ada lagi keributan yang telah berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman. Maksudnya bisa jualan lagi enggak, ya Allah kok seperti ini banget. Di sini juga sekarang masih was-was, masih takut, rasa takut mah ada soalnya titiknya tadi di sini. Tapi aku serahkan semuanya pasrah sama Allah, Dia Maha yang Maha ngelihat, gak pernah tidur. Pokoknya terima kasih banyak, demi Allah Teteh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Anggota Komisi 8 DPR RI Rike Diah Pitaloka menyayangkan terjadinya bentrokan antara warga yang telah menelan satu korban jiwa. Dirinya berharap semua pihak bisa menahan diri dan meningkatkan kesabaran agar bisa hidup rukun berdampingan. Satu ya, mudah-mudahan nggak nambah lah yang meninggal, tapi sekali lagi betul seperti Pak Ustadz katakan, apalagi mau 17 Agustus nih. Iya ya Allah. Ya, kayaknya kita harus lebih saling kompak, menjaga gotong royong, saling menjaga perasaan, kegiatan-kegiatan yang rasanya kurang produktif, ya ditunda dulu gitu ya. Bukan mau ngajarin, enggak. Bapak Ibu semuanya mungkin lebih pengalaman dari si Oneng yang Oon ini. Ya Pak ya. Tapi insya Allah ke depannya ini tidak ada gunanya lah. Kita semua tahu kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Seperti diberitakan sebelumnya, gerobak penjual nasi uduk menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi kemarin. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, patroli cipta kondisi pasca bentrokan berdarah yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat digelar aparat gabungan TNI Polri dengan menyisir sejumlah ruas jalan. Meski situasi di lokasi kejadian sudah berangsur kondusif, namun penjagaan ketat masih tetap dilakukan guna mengantisipasi terjadinya aksi penyerangan susulan. Pasukan gabungan bermotor dari unsur TNI dan Polri Selasa sore menggelar patroli cipta kondisi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah ruas jalan di sekitaran Gondang Dia, Cikini, dan Pegangsaan disisir petugas. Patroli dilanjutkan hingga ke lokasi bentrokan berdarah yang telah menelan korban jiwa, tepatnya di Jalan Tambak dan Jalan Matraman Dalam. 2 hari pasca kejadian, polisi memastikan situasi di lokasi sudah berangsur normal, di mana warga sudah mulai berjualan, bekerja seperti biasa hingga bersekolah. Namun begitu penjagaan tetap digelar demi memastikan situasi benar-benar aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tawuran atau penyerangan susulan. Kesempatan sore hari ini, saya, Kapolsek Menteng dan Ramil Menteng beserta personil melaksanakan patroli melingkari wilayah hukum Polsek Menteng dan Koramil Menteng untuk memastikan bahwa situasi saat ini atau situasi terkini wilayah Menteng dan khususnya wilayah Pegangsaan, Matraman, dan seputarnya itu dalam kondisi yang aman dan kondusif. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan upaya atau kegiatan patroli ini tetap akan terus kami laksanakan sampai betul-betul masyarakat merasa
aman dan nyaman. Selain di lokasi kejadian, aparat gabungan TNI Polri juga masih disiagakan di Polsek Metro Menteng, menyusul aksi geruduk oleh sekelompok pemuda pasca kejadian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, mengaku sebagai pemilik laptop, seorang pria menggasak laptop di tempat servis komputer di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Pelaku mengelabuhi penjaga toko yang merupakan siswa PKL. Rekaman CCTV ini menjadi bukti pencurian laptop di toko servis komputer di Jalan Pahlawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Mengaku sebagai pemilik laptop, pria ini meminta siswa PKL yang menjaga toko memberikan laptop yang selesai diservis kepadanya. Pelaku berdalih tidak membawa bukti tanda terima servis dan segera melarikan diri setelah laptop diberikan korban. Menyadari telah menjadi korban tipu daya, pihak toko segera melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Info TV melaporkan. Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 3 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang mencuri uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah. Petugas menghadiahi timah panas kepada ketiganya akibat melawan saat penangkapan. Sartono, Murdini, dan Marwan hanya bisa meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas Tim Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan pelaku pencurian lintas provinsi dengan modus pecah kaca. Menurut Panit 1 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, AKP Pendi Wibison, komplotan ini ditangkap di tempat berbeda. Sartono ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sementara Murdini dan juga Marwan ditangkap di Bengkulu. Aksi terakhir komplotan yang juga merupakan satu keluarga ini terjadi pada 9 Juni di wilayah Jakarta Barat. Mereka mencuri uang nasabah sebesar 1,2 miliar rupiah. Ini dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah mengamankan 3 orang terduga pelaku pecah kaca di bawah pimpinan Kasubdit Resmob AKBP Resa Marasambesi. 3 orang tersebut kami amankan secara terpisah. Yang pertama kami amankan di Cilengsi dan kedua pelaku lainnya kami amankan di Bengkulu. Dan masih ada 2 DPO lainnya. Untuk aksi terakhir pelaku di mana? Untuk aksi pelaku terakhir yang termonitor di Subdit Resmob pada tanggal 9 Juni, mereka melakukan aksinya di wilayah Jakarta Barat. Di waktu itu jam 11.30, korban saat melakukan pengambilan uang di salah satu bank swasta. Di situ mereka diikutin oleh 5 orang, yang mana 3 orang sudah kami amankan, yang bermodus pecah kaca. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menarik uang dalam jumlah besar agar meminta pengawalan petugas. Layanan pengawalan ini diberikan secara gratis. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoaks dan provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. Petugas mengamankan 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoaks, fitnah, dan juga provokasi yang dijalankan secara terorganisir melalui berbagai platform media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda, mulai dari perekrut dan juga penyandang dana, pembuat dan editor konten, pengelola akun media sosial, hingga pihak yang bertugas meningkatkan jangkauan serta menyebarkan konten secara masif. 6 tersangka berinisial ADIK, BCK, AYV, YAP, YNI, dan juga MMA ditangkap dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara 2 tersangka lain berinisial G dan juga S ditetapkan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar 220 juta rupiah yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran konten.
Petugas masih mendalami kasus guna mengungkap akun dan isu yang juga digunakan dalam aktivitas propaganda digital ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penggunaan dana negara yang berpotensi membuka unsur tindak pidana korupsi apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan di media sosial telah mengganggu stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, politik, dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berawal dari peristiwa hukum yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan melakukan publikasi pemberitaan hoax, fitnah, provokasi secara terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima, penyebaran konten secara masif untuk blasting. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Penyidik juga mendalami dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memiliki ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya guna mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan provokasi di ruang digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Petugas menangkap 4 orang tersangka bersama barang bukti 8.698 cartridge etomidate di 6 lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Petugas mengamankan 4 orang tersangka, 1 diantaranya merupakan wanita. Keempat tersangka diamankan di 6 lokasi berbeda. Penangkapan pertama menyasar tersangka berinisial R dengan barang bukti 3 cartridge etomidate yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Penangkapan kedua menyasar salah satu rumah di Jakarta Selatan. Di lokasi ini petugas menangkap tersangka berinisial AG dan juga menyita 171 cartridge etomidate beserta dengan barang bukti pendukung lainnya. 2 tersangka lain yaitu AF dan juga AM ditangkap di apartemen di Jakarta Selatan dengan barang bukti 4.384 cartridge etomidate yang disimpan di dalam koper dan tas. Pada 23 Juli 2026, petugas kembali menemukan 4.140 cartridge etomidate di lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan etomidate serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM. Untuk selanjutnya barang bukti dan tersangka akan dilakukan penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Total barang bukti yang disita petugas 8.698 cartridge etomidate dari 6 tempat kejadian perkara di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Keempat tersangka kini menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi selanjutnya pemirsa, tim SAR gabungan menemukan satu penumpang travel rute Jambi Padang yang meninggal dunia setelah kendaraan tersebut terjun ke Sungai Batanghari di Jambi. Jasadnya ditemukan setelah tim SAR melakukan penyelaman dan mengangkut kendaraan yang terjebak di dalam sungai. Kecelakaan tunggal menimpa sebuah mobil travel rute Padang Jambi di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi pada Senin 27 Juli 2026, sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang perempuan bernama Evi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah sempat terjebak di dalam mobil yang tenggelam di Sungai Batanghari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil travel yang mengangkut seorang sopir dan dua penumpang itu diduga hilang kendali karena pengemudi mengalami kelelahan yang kemudian kendaraan terjun ke Sungai Batanghari. Dua orang berhasil menyelamatkan diri, yakni Daniel 48 tahun dan Egi 47 tahun. Sementara Evi diduga terjebak di dalam kendaraan yang tenggelam. Setelah melakukan penyelamatan dan proses pengangkatan kendaraan dari dasar sungai, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 9 jam setelah kecelakaan sekitar 10 meter dari titik awal jatuhnya kendaraan. Selanjutnya korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan Garuda pangkas isolasi dorong ekonomi desa. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Pamong Praja Muda IPDN untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Presiden menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparatur negara harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan meninggalkan praktik birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan tersebut disampaikan saat melantik Pamong Praja Muda, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan ke-33 pada Rabu 29 Juli 2026. Presiden Prabowo menyatakan para Pamong Praja Muda harus menjadi aparatur yang bekerja secara jujur, disiplin, bersih, berani mengambil keputusan, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, sikap dan kinerja aparatur akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dimanapun saudara bertugas, ingat, saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, dari penampilan saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak? Apakah negara kita tertib atau tidak? Apakah negara kita membanggakan atau tidak? Apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak? Itu
saudara harus jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Saudara adalah penggerak birokrasi pemerintahan, penentu keberhasilan pembangunan di lapangan. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan Pamong Praja Muda merupakan wajah negara sekaligus calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu mereka diminta menjaga integritas, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta menjadi penggerak birokrasi yang profesional guna mendukung pembangunan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan BMKG untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi musim kemarau dan El Nino. BMKG terus berupaya untuk menjaga ketersediaan air di waduk dan operasi modifikasi cuaca. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah menghadapi potensi dampak kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk upaya menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan serta lahan. Dalam keterangannya, usai pertemuan, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teguh Faisal Fatani menyampaikan bahwa BMKG akan memperkuat dukungan dalam menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino tahun ini. Langkah tersebut dilakukan BMKG dengan menjaga ketersediaan air di waduk serta operasi modifikasi cuaca. Ya, tadi saya mengupdate tentang perkembangan El Nino khususnya di Indonesia, karena El Nino itu kan ketika suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik di tengah Samudra Pasifik itu lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal. Itu yang pertama, antisipasi terkait dengan kekeringan, dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk. Beberapa memang tidak semua, itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Terdapat 6 provinsi yang menjadi fokus utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi tersebut akan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk meminta penjelasan mengenai pendirian Universitas Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembentukan kampus baru tersebut agar memiliki dasar hukum, tata kelola, serta sumber pendanaan yang jelas. Presiden Prabowo Subianto berencana akan membentuk Universitas Republik Indonesia atau URI. Universitas ini sebagai wadah strategis untuk mencetak SDM unggul yang dipimpin langsung oleh Doni Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, meminta Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi untuk dapat memberikan penjelasan mengenai universitas tersebut. Komisi 10 DPR mendukung wacana Presiden Prabowo untuk mencetak SDM unggul melalui Universitas Republik Indonesia. Universitas Republik Indonesia yang merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto banyak mendapat pertanyaan dari berbagai kalangan, terutama kami di Komisi 10 juga sampai dengan hari ini belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Tentu pertanyaan dari masyarakat menjadi atensi Komisi 10, moga-moga Presiden melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi segera memberikan penjelasan terkait dengan lembaga yang bernama Universitas Republik Indonesia. Tugasnya apa, kemudian dasar hukumnya seperti apa, lulusannya akan bagaimana, tentu ini harus dijelaskan ke publik. Jangan sampai publik beranggapan bahwa
di tengah efisiensi yang saat ini sedang berlangsung, ini menghambur-hamburkan anggaran. Itu anggapan yang tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, tabayun dan penjelasan resmi ini sangat perlu dilakukan. Yang kedua, jangan sampai kampus-kampus kita merasa dianaktirikan dengan adanya Universitas Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu, niatan baik Presiden ini harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan tentu kami di Komisi 10 DPR RI, apapun niat baik, langkah positif yang direncanakan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempersiapkan generasi unggul masa depan bangsa yang tangguh, yang hebat, dan tentunya yang berakhlakul karimah, maka kami akan mendukung hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penjelasan resmi ini yang kami tunggu hari ini di Komisi 10 DPR RI. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengunjungi bazar di Rumah Sakit Husada Jakarta. Kunjungan Mendag dalam rangka bentuk dukungan terhadap semangat kolaborasi dan pemberdayaan UMKM. Melalui video yang dibagikan pada 28 Juli 2026, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengunjungi bazar di RS Husada Jakarta. Kunjungan Mendak dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap semangat kolaborasi dan pemberdayaan UMKM yang turut meramaikan bazar RS Husada. Melalui caption di sosial media Instagram @rs_husada, menyampaikan bahwa momen kunjungan Mendak sebagai penyemangat untuk terus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat, tidak hanya dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Buat Rumah Sakit Husada yang telah menyelenggarakan bazar dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, banyak kita lihat produk makanan, produk-produk pakaian dari para UMKM di sekitar rumah sakit ya, semoga lancar. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan UMKM dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah menerapkan creative financing untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas ruang fiskal daerah sehingga pembangunan tetap berjalan meski dihadapkan pada berbagai tantangan pendanaan. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terus mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan creative financing secara sistematis demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui inovasi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi peran badan usaha milik daerah atau BUMD, serta penerapan kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha atau KPDBU. Dengan berbagai skema pembiayaan tersebut, diharapkan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam berbagai alternatif pembiayaan kreatif yang tersedia, mulai dari inovasi, pajak dan retribusi, optimalisasi BUMD, optimalisasi BLUD, pemanfaatan aset daerah, sampai dengan kerjasama dengan pihak ketiga adalah satu skema yang sangat relevan untuk menjawab bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Penerapan creative financing diharapkan jadi strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal serta menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait progres pengembangan listrik desa hingga peresmian pabrik baterai Kettle. Sebanyak 1.400 desa di Indonesia siap tersambung listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa sore. Dalam rapat terbatas tersebut, Bahlil melaporkan perkembangan program listrik desa, sekaligus membahas rencana implementasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Hingga saat ini masih terdapat sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Namun pemerintah telah menyelesaikan penyambungan listrik di lebih dari 1.400 desa pada tahun 2025. Program tersebut dijadwalkan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo sebelum 14 Agustus mendatang. Alhamdulillah, saya baru selesai menghadap Bapak Presiden dan kami melakukan rapat terbatas untuk membahas pertama adalah peresmian
listrik desa. Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000, dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya udah selesai sekitar 1.400 lebih, yang ini akan dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus. Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insya Allah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan. Nanti Bapak Presiden sendiri yang insya Allah dalam rencananya akan meresmikan. Selain program listrik desa, pemerintah juga menargetkan pelaksanaan groundbreaking tahap pertama proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt dalam waktu dekat, sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah hingga kini masih terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk membuka akses wilayah terpencil. Program ini tak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan dasar di pedesaan. Program Jembatan Garuda yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka keterisolasian ribuan desa di seluruh Indonesia. Hingga 28 Juli 2026, dari target 2.838 jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 jembatan atau hampir 50% telah selesai dibangun, dengan prioritas daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana. Pemerintah mengatakan keberadaan jembatan Garuda telah menghubungkan lebih dari 7.300 desa dan kelurahan dengan manfaat yang dirasakan oleh sekitar 4,2 juta penduduk. Sehingga kalau diakumulasikan, total titiknya ada 2.838, selesai dikerjakan 1.416 dengan tingkat presentasi selesai 49,9%. Dari sisi sebaran wilayah, Kodam Iskandar Muda di Aceh dan Kodam 1 Bukit Barisan di Sumatera Utara mencatat jumlah titik terbanyak, masing-masing 341 dan 323 titik. Ini sejalan dengan kondisi geografis pegunungan di wilayah tersebut yang membutuhkan banyak jembatan penghubung antar desa. Sementara itu, dari sisi persentasi penyelesaian, Kodam Jaya mencatat capaian tertinggi dengan 87,1% selesai, diikuti Kodam Teuku Umar dengan 77,6% secara persentase. Bagian keempat tentang dampak dan juga manfaat program. Diketahui jembatan Garuda berdampak terhadap ekonomi juga sudah mulai terlihat, mulai dari biaya distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menurut sekitar 30 hingga 50%. Pemerintah menilai program Jembatan Garuda menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI dalam mempercepat pemerataan pembangunan, serta diharapkan pertumbuhan ekonomi desa dapat semakin meningkat dan sejahtera. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi memberangkatkan 37 peserta seminar dan studi lapangan ke Tiongkok untuk mempelajari pengembangan kawasan transmigrasi berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi langkah memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta mendorong inovasi dalam pengelolaan kawasan transmigrasi di Indonesia. Kementerian Transmigrasi melepas 37 peserta seminar Development Transmigration Area in Indonesia di Beijing, Tiongkok. Peserta terdiri dari pegawai Kementerian Transmigrasi, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta perwakilan warga transmigrasi. Selama kegiatan, para peserta akan mengikuti seminar, diskusi, dan studi lapangan ke sejumlah daerah di Tiongkok untuk mempelajari tata kelola kawasan, pengembangan ekonomi, serta model pembangunan yang dinilai dapat menjadi referensi bagi kawasan transmigrasi di Indonesia. Hasil pembelajaran tersebut diharapkan dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya lokal di berbagai kawasan transmigrasi.
Pemerintah menargetkan terciptanya inovasi dalam pengembangan produk unggulan hingga pengembangan industri berbasis potensi daerah. Kementerian Transmigrasi melepas peserta seminar Development Transmigration Area in Indonesia di Beijing. Ada 37 peserta yang terdiri dari pegawai Kementerian Transmigrasi, kemudian dari mitra kampus yaitu dari UNPAD, Undip, ITS, UNER, Universitas Brawijaya, dan Unhas, serta dari pemerintah daerah dan sebagian dari warga transmigrasi. Tujuannya adalah untuk belajar, berdiskusi, sekaligus studi lapangan langsung di beberapa daerah di kawasan yang menurut kami tata kelolanya bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi. Sekembalinya ke Indonesia, para peserta akan ditugaskan menyusun rekomendasi dan model pengembangan yang dapat diterapkan di kawasan transmigrasi. Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kawasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Kehutanan menyerahkan 17 surat keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada Kementerian Pertahanan. Langkah ini menjadi bentuk dukungan terhadap kepentingan strategis nasional dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyaksikan penyerahan 17 surat keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH kepada Kementerian Pertahanan. Penyerahan tersebut turut disaksikan Menteri Pertahanan Zafrir Samsudin. PPKH menjadi instrumen penting yang memberi kepastian hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung kepentingan strategis nasional, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara. Kementerian Kehutanan menegaskan, setiap pemanfaatan kawasan hutan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjaga fungsi dan kelestarian hutan. Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan nasional tetap berjalan, seiring dengan upaya melindungi hutan Indonesia sebagai penyangga kehidupan, sumber keanekaragaman hayati dan warisan bagi generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait LNG abadi Masela, pilar baru kedaulatan energi nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Menyapa Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pimpinan DPR Dasko bersama Komisi 6 DPR memfasilitasi pertemuan antara Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, PT Sinergi Gula Nusantara dengan pihak manajemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Pertemuan dalam rangka untuk mendengarkan serta mencari solusi atas berbagai aspirasi terkait bonus dan harmonisasi kebijakan di lingkungan perusahaan. Mediasi yang difasilitasi Wakil Ketua DPR Dasko bersama Komisi 6 DPR menunjukkan titik terang sekaligus menjadi kabar gembira bagi pekerja PT Sinergi Gula Nusantara. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang mempertemukan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara dengan pihak manajemen. Dalam mediasi ini, Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPR yang berkaitan dengan bonus serta harmonisasi kebijakan di lingkungan perusahaan. Aspirasi tersebut pun telah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh manajemen sesuai mekanisme yang berlaku. Aspirasi yang memang kita komunikasikan
Jadi kita komunikasikan dengan DPR, dengan karyawan, lalu kemudian kita akan memfasilitasi. Komisi 6 memfasilitasi antara korporasi, antara PTPN, SGN dengan para karyawan, dan akhirnya alhamdulillah ketemu di titik temu. Jadi yang memang kita cari kira-kira solusinya seperti apa. Ada beberapa tuntutan, misalnya ada bonus, lalu kemudian ada standarisasi, harmonisasi yang memang sekarang sedang dilakukan itu juga. Jadi akan menjawab semua pertanyaan atau kebutuhan yang dituntut atau yang diaspirasikan oleh teman-teman dari para karyawan. Demikian. Kabar baik untuk seluruh karyawan SGN terutama. Ya. Untuk karyawan bahwa aspirasinya sudah diterima, manajemen juga sudah bisa menghitung, dan insya Allah ini nanti perkembangannya juga akan baik untuk pabrik gula kita. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum SPBUN PT SGN Muhammad Rofi mengapresiasi atas digelarnya mediasi yang difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR Dasko bersama Komisi 6 DPR. Rofi mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan pihaknya kini telah terpenuhi setelah ditindaklanjuti oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi aspirasi kami alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Dasko, Bu Anggia, dan Pak Nasim dari Komisi 6. Alhamdulillah segala apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi kami diselesaikan dengan media komunikasi dengan pihak manajemen, sehingga apa yang menjadi aspirasi kami bisa terpenuhi. Gitu. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, di tengah gejolak geopolitik dan peperangan di Timur Tengah yang hingga kini masih terus berlanjut. Pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak atau BBM dan LPG nasional masih berada dalam kondisi yang aman dan terus disubsidi. Pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak dan LPG nasional masih berada dalam kondisi yang aman dan terus disubsidi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dirinya menyebut saat ini cadangan BBM serta minyak mentah Indonesia berada di atas batas standar minimum nasional. Langkah kepastian stok dan stabilitas harga ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat serta pelaku usaha di tengah dinamika pasar energi global yang belum menentu. Yang berikut kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai. Tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insya Allah di atas standar minimum nasional termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian. Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk dalamnya adalah LPG subsidi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tersangka Febri Adriansyah. Dalam proses penyidikan terbaru, tim penyidik memeriksa 7 orang saksi untuk memperkuat pembuktian perkara. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka berinisial FA. Pada pemeriksaan yang berlangsung Selasa siang, 7 orang saksi hadir memenuhi panggilan penyidik. Ketujuh saksi tersebut terdiri dari 3 orang pihak swasta berinisial WF, BM, dan H, serta 4 orang penyidik dari kepolisian. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Agung Anang Supriyatna menyatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fakta-fakta perkara dan memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026, Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ke-7 orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta
dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Hingga kini, Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan masih difokuskan pada pendalaman keterangan para saksi dan penguatan pembuktian. Penyidik menyatakan belum ada proses atau tindakan hukum lain selain pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menegaskan perlindungan generasi muda dari ancaman narkotika menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan seluruh elemen masyarakat. Melalui kunjungan kerja reses di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Komisi ke-3 DPR RI mendorong penguatan penegakan hukum terpadu sekaligus menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Melalui kunjungan kerja reses di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Komisi 3 DPR RI berdiskusi bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Polda Maluku Utara, dan BNNP Maluku Utara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Salah satu fokus pembahasan yaitu memperkuat langkah-langkah pemberantasan narkotika di daerah. Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta memperkuat penindakan terhadap jaringan peredaran gelap dan para pengedar. Melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan semakin banyak generasi muda yang terselamatkan dari ancaman narkotika. Telah dijelaskan panjang lebar ya, soal peredaran narkoba terbanyak itu ganja dan obat-obat terlarang gitu yang dipakai juga untuk para pengguna tetapi juga sebagai pengedar narkoba. Tadi ada permintaan untuk kalau bisa ada yang disebut dengan pusat rehabilitasi. Jadi untuk pengguna itu tidak dijebloskan ke penjara tetapi diserahkan ke pusat rehabilitasi untuk direhab. Mereka tidak kena penanganan kasus dengan ditersangkakan dengan pasal ayat yang sama persis dengan pengedar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Caniago meminta kepada Badan Gizi Nasional agar melakukan rotasi bagi koordinator wilayah dan koordinator kecamatan SPPG. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tindakan koruptif serta membersihkan dapur program MBG yang bermasalah. Untuk itu, yang begitu, yang nakal seperti itu ya harusnya ditindak tegas, kemudian dilakukan rolling-rolling supaya memutus mata rantai mereka untuk melakukan hengki-pengki. Komisi 9 DPR meminta BGN untuk dapat melakukan tindakan tegas bagi dapur SPPG yang dinilai nakal atau bermasalah. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Caniago juga meminta kepada BGN agar dapat melakukan rotasi bagi koordinator wilayah dan koordinator kecamatan SPPG. Irma mengatakan dengan pemberlakuan rotasi tersebut dapat memutus rantai tindakan koruptif dan membersihkan dapur-dapur program MBG yang bermasalah. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk mengawal program MBG karena dinilai bermanfaat bagi anak-anak Indonesia serta perkembangan pertumbuhan ekonomi. Jadi, saya minta kepada BGN, kami di Komisi 9 minta agar Korwil Korcam itu harus di-rolling. Harus di-rolling. Kenapa? Karena selama ini, mohon maaf, kita tahu banyak yang membackup SPPG yang tidak sesuai. SPPG yang busuk dan nakal itu di-backup sama mereka. Untuk itu, yang begitu, yang nakal seperti itu ya harusnya ditindak tegas, kemudian dilakukan rolling-rolling supaya memutus mata rantai mereka untuk melakukan hengki-pengki. Kita harus benar-benar sekarang mengawal MBG ini secara secara tegas ya, karena program pemerintah ini sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia, juga bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi. Nggak boleh juga kemudian tidak bermaslahat. Sayang. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, BGN menyoroti 3 persoalan utama untuk membenahi program makan bergizi gratis. Fokus perbaikan meliputi korupsi, tata kelola, dan juga transparansi program. Badan Gizi Nasional menetapkan 3 persoalan utama yang menjadi prioritas pembedahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono menyebut fokus tersebut mencakup pencegahan korupsi, perbaikan tata kelola, serta peningkatan transparansi program. Dalam rapat pimpinan BGN Senin 27 Juli, Sudaryono mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menindak dugaan pelanggaran hukum di lingkungan BGN. Ia juga menegaskan pentingnya kepala SPPG dan petugasnya menjalankan tugas secara profesional sebagai bagian dari abdi negara. Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini bukan kok mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini, yang sebagaimana Anda semua juga tahu bahwa sudah ditangani oleh Kejaksaan, dan kita pada intinya terkait tindak pidana korupsi ini menyerahkan sepenuhnya mekanisme penanganannya kepada pihak yang memang menangani, yaitu Kejaksaan. Dan kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap apapun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dalam proses hukum orang-orang yang memang diduga telah melaksanakan pelanggaran. Yang kedua yang menjadi tantangan kami selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Sekali lagi, ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis, ya ini makan bergizi gratis. Kecukupan gizinya lah yang menjadi tolak ukurnya. Dan dalam pemenuhan makan bergizi gratis ini kami telah di-equip sejumlah 27.000 sekian dapur, yang di dalam dapur yang aktif itu ada kepala SPPG yang adalah statusnya adalah sebagai P3K, sehingga status kepala dapur adalah abdi negara. Saya ulangi, status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara. Sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional. Dan yang ketiga yang kami coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas itu kemudian, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain. BGN juga akan memperkuat keterbukaan komunikasi dan pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah pembenahan ini dilakukan agar program MBG dapat berjalan optimal dalam meningkatkan gizi anak Indonesia sekaligus mendukung perekonomian lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pengawasan terhadap Kepala SPPG akan diperketat. Kepala SPPG yang terbukti melanggar dipastikan langsung dipecat, sementara dapur yang dikelolanya dapat disuspend atau ditutup permanen. Badan Gizi Nasional memperingatkan seluruh kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi agar tidak melakukan praktek gratifikasi maupun penyimpangan dalam pengadaan bahan pangan. BGN menegaskan tidak akan mentolerir kepala SPPG yang terbukti meminta imbalan dari mitra atau melakukan markup harga bahan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam konferensi pers Senin 27 Juli, Kepala BGN Sudaryono menyatakan, kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran akan langsung diberhentikan. Sementara dapur atau SPPG yang dipimpinnya dapat disuspend hingga tutup permanen.
Menurutnya, tindakan tersebut termasuk tindak pidana korupsi karena Kepala SPPG berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurutnya, tindakan tersebut termasuk tindak pidana korupsi karena Kepala SPPG berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu juga kami memastikan bahwa pengadaan bahan-bahan makanan itu bisa terselenggara dengan adil. Jangan sampai kemudian yang dipilih adalah orang-orang yang secara subjektif dan kemudian dengan subjektivitasnya itu kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situasi kesempatan. Ya, jadi ini juga menjadi penting karena Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar di markup atau minta kickback itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Ya, jadi dan barang siapa melakukan pelanggaran itu kami dengan tegas pasti kalau terbukti kami pecat. Ya. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup. Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit, oleh jumlah dapur yang sedikit itu kemudian merusak cipta dari orang-orang yang selama ini telah bekerja keras. BGN juga meminta mitra dan pemasok melaporkan apabila menemukan praktek tidak adil dalam pengadaan bahan makanan. Langkah tegas ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program MBG, sekaligus menjaga citra program agar tidak tercoreng oleh ulas segelintir oknum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, BGN memastikan mitra program makan bergizi gratis atau MBG tidak dirugikan akibat persoalan tata kelola. Pemerintah menyiapkan skema penyelesaian yang adil bagi para mitra. Kami pastikan akan mencari skema yang adil, itu kemudian orang-orang ini mendapatkan keadilan, setidaknya tidak dirugikan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memastikan pihaknya akan menyiapkan skema penyelesaian yang adil bagi mitra program makan bergizi gratis. BGN berkomitmen agar mitra yang telah berinvestasi tidak mengalami kerugian akibat persoalan tata kelola. Sudaryono mengatakan pemerintah memahami beban yang ditanggung sejumlah mitra dan meminta waktu untuk merumuskan solusi terbaik. Ia menegaskan BGN akan memastikan para mitra mendapatkan keadilan atas kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung pelaksanaan MBG. Kami pastikan akan mencari skema yang adil, itu kemudian orang-orang ini mendapatkan keadilan, setidaknya tidak dirugikan. Nah, skemanya bagaimana? Saya minta untuk paling tidak saya mohon waktu kepada, ini juga didengar secara umum, meminta waktu kepada seluruh mitra yang selama ini mungkin mencari keadilan selama berbulan-bulan ini untuk sedikit bersabar, dan saya berkomitmen untuk bagaimana mencari solusi yang baik. Kita memastikan bahwa yang bersangkutan tidak kemudian dirugikan karena sudah melakukan investasi yang bersumber dari uang mereka sendiri. Kira-kira kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend, itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada sekolah, dia dapat, bayangannya banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend, terus kemudian jadi nggak dapat. Itu tidak akan terjadi dan kami upayakan tidak terjadi, karena begitu disuspend maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain sekitar situ. BGN juga memastikan penghentian sementara sejumlah dapur tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas layanan akan dialihkan ke dapur lain di wilayah sekitar agar distribusi program MBG tetap berjalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah hingga kini masih terus mendorong peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini kehadiran Koperasi Desa mampu memangkas rantai pasok hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga harga pangan tetap terjangkau. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi solusi untuk memperpendek rantai distribusi hasil pertanian
yang selama ini dinilai terlalu panjang. Melalui skema baru tersebut, nantinya jalur distribusi hasil tani akan dipangkas dari 8 mata rantai menjadi hanya 3, yaitu dari petani ke koperasi lalu langsung ke konsumen. Menurut Amran, berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian, pada 9 komoditas pangan, keuntungan yang selama ini dinikmati para perantara mencapai sekitar 313 triliun rupiah. Dengan koperasi yang hanya mengambil porsi keuntungan terbatas, maka nilai tambah yang lebih besar diharapkan dapat kembali dinikmati petani, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Ini koperasi sebenarnya kalau sektor pertanian ini adalah fungsi utamanya memotong supply chain, rantai pasok. Itu dari 8 menjadi 3. Jadi dari 8 rangkaian menjadi 3. 3 itu dari petani ke koperasi, koperasi ke masyarakat. Nah, kami pernah hitung 9 komoditas itu nilainya untuk middleman dia dapatkan keuntungan 313 triliun. Nah, katakanlah koperasi dapat 50 triliun saja. Artinya apa? Ada 263 triliun itu bisa dinikmati petani, harga komoditasnya bisa naik, kemudian konsumen yang daya belinya naik, konsumen yang biasanya beli 1 kilo bisa menjadi 1,5 kilo. Itu yang diinginkan Bapak Presiden. Kemudian uang yang 263 triliun itu berputar di desa, sehingga terjadilah ekonomi kerakyatan. Nah, kemudian potensi berikutnya adalah pupuk. Jadi pupuk nanti tidak lagi jauh petani kita karena ada di desa mengambil pupuk. Selain memperpendek distribusi, Koperasi Desa Merah Putih juga nantinya akan menjadi pusat penyerap air hasil panen, penyalur pupuk bersubsidi, serta memudahkan petani menjual gabah tanpa harus menempuh jarak jauh ke gudang Bulog. Pemerintah berharap kehadiran koperasi di setiap desa dapat memperkuat perputaran ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memaparkan nilai strategis serta dampak positif dari dimulainya pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela bagi ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Kehadiran proyek lepas pantai terbesar dalam sejarah Indonesia ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat pasokan energi dalam negeri, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia merespon wajarnya perhatian publik mengenai siapa yang paling diuntungkan dari proyek berskala besar tersebut. Keberhasilan sebuah proyek strategis nasional dinilai tidak cukup hanya diukur dari angka investasinya, melainkan dari sejauh mana dampaknya menghadirkan kesejahteraan nyata di daerah operasional. Proyek LNG Abadi Blok Masela yang resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 ini mencatatkan nilai investasi fantastis mencapai 340 triliun rupiah. Fasilitas ini diproyeksikan bakal menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 juta kaki kubik gas pipa per hari, serta 35.000 barel kondensat per hari. Untuk memastikan kekayaan alam tersebut kembali kepada rakyat, pemerintah menetapkan aturan tegas bahwa minimal 60% dari total produksi LNG Abadi Blok Masela wajib dialokasikan untuk kebutuhan domestik. Pasokan ini ditujukan untuk menyongkong industri vital nasional, mulai dari pabrik pupuk hingga pembangkit listrik. Banyak masyarakat yang bertanya, siapa sebenarnya yang akan menikmati manfaat proyek LNG Blok Masela? Apakah proyek ini benar-benar membawa manfaat untuk masyarakat di Maluku? Atau justru hanya menguntungkan pemerintah pusat dan juga para investor? 16 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan dengan resmi proyek LNG Blok Abadi Masela. Momen ini menandai dimulainya pembangunan salah satu proyek gas laut terbesar di dalam sejarah Indonesia dengan nilai investasi sebesar 20,9 miliar US dollar atau kurang lebih sebesar 340 triliun rupiah dan diharapkan nantinya bisa memproduksi 9,5 juta ton LNG dalam setahun dan juga 150 juta kaki kubik gas dan tentunya sebesar 35.000 kondensat per hari. Blok Masela akan menjadi salah satu investasi migas terbesar dalam sejarah Indonesia yang akan memperkuat pasokan utama energi Indonesia di masa depan.
Pemerintah menetapkan minimal 60% produksi dari blok Masela ini akan digunakan untuk kebutuhan domestik dalam negeri, mulai dari industri, pupuk, pembangkit listrik, hingga kebutuhan industri lainnya. Yang tidak kalah penting, blok Masela akan menjadi salah satu proyek LNG pertama di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi carbon capture storage secara bersamaan dengan kegiatan produksinya. Kehadiran blok Masela tidak hanya sekedar menghadirkan investasi, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Indonesia semakin mandiri dan memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Proyek blok Masela diproyeksikan bisa menyerap hingga 12.000 lapangan pekerjaan. Pemerintah juga sudah menyiapkan program pendidikan dan pelatihan vokasi bagi putra-putri dari Kepulauan Tanimbar khususnya. Menariknya, LNG abadi blok Masela juga mencatatkan sejarah baru dalam komitmen transisi energi bersih di tanah air. Proyek ini menjadi salah satu pionir yang mengintegrasikan teknologi carbon capture dan storage secara bersamaan dalam fase produksinya untuk menekan emisi karbon. Dari sisi dampak ekonomi daerah, proyek ini diproyeksikan akan menyerap hingga 12.000 lapangan pekerjaan. Pemerintah juga telah menyiapkan program pendidikan serta pelatihan vokasi khusus bagi putra-putri Kepulauan Tanimbar agar siap menjadi pemain utama di tanah kelahirannya sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pendukung Palestina gelar aksi saat Netanyahu tiba di Washington DC. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, sebuah akuarium di Valencia, Spanyol memberikan nama Ferran Torres kepada seekor hiu pasir penghuni utamanya. Penamaan ini menjadi bentuk penghormatan kepada pahlawan Spanyol di final Piala Dunia sekaligus mengkampanyekan pelestarian hiu. Hiu pasir sepanjang 2 meter itu kini menjadi salah satu daya tarik utama di Oceanographic Valencia. Pengunjung terlihat memadati terowongan akuarium untuk menyaksikan hiu yang diberi nama sama dengan penyerang timnas Spanyol tersebut. Ferran Torres dikenal dengan julukan El Tiburon atau si hiu, berkat gaya bermainnya yang agresif dan tak kenal lelah. Julukan itulah yang menginspirasi pihak akuarium untuk memberikan namanya kepada hiu pasir tersebut. Selain menjadi bintang sepak bola, Ferran Torres juga pernah menjadi duta Oceanographic Foundation dalam berbagai program pelestarian satwa laut. Pues empezamos con la idea de llamar a uno de nuestros tiburones Ferran, porque en el año 2024 y 2025 Ferran fue embajador de la Fundación Oceanographic. Y a él le apodan el tiburón deportivamente y además yo misma tuve la oportunidad de conocerle, de enseñarle el acuario de tiburones y me pareció un chaval muy interesado por los animales, un gran amante de los tiburones, preguntaba muchísimo sobre cómo los cuidamos, sobre las amenazas que tienen en el océano, sobre los proyectos de conservación que hacemos en la Fundación Oceanographic. Entonces ahí surgió un poco ya la idea. Pihak akuarium berharap penamaan ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian hiu pasir yang saat ini berstatus terancam punah akibat penangkapan berlebihan dan kerusakan habitat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sebanyak 300 pasangan resmi menikah dalam program pernikahan massal yang diselenggarakan pemerintah negara bagian Kebbi, Nigeria. Program ini memberikan bantuan berupa mahar, pemeriksaan kesehatan, dan perlengkapan rumah tangga bagi pasangan dari keluarga rentan. Sebanyak 300 pasangan mengikuti pernikahan massal yang diselenggarakan pemerintah negara bagian Kebbi, Nigeria. Bekerja sama dengan Yayasan Nafisa Nasir Charity Development Foundation atau NANAS.
Dalam program ini, pemerintah membantu para pasangan dengan menanggung biaya mahar, pemeriksaan kesehatan, hingga memberikan perlengkapan rumah tangga sebagai bekal membangun kehidupan baru. Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan seperti anak yatim, janda, dan perempuan yang bercerai agar memiliki kesempatan membangun keluarga yang lebih sejahtera. To tsakani da Allah wayannan abubuwan da aka bayar ba karamin taimako bane. Saboda akwai wanda ke so ya aure ko ya auras bai da halin yi saboda su zai jinkirta. Amma kaga tun da dama ta samu an ba su. Panitia menegaskan bahwa setiap pernikahan telah melalui persetujuan kedua mempelai, keluarga, serta wali dari pihak perempuan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui program ini, pemerintah KB berharap dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong terbentuknya keluarga yang kuat dan inklusif di Nigeria. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sawah berwarna-warni dan jembatan gantung kaca di kota Kunming, Provinsi Yunnan, Tiongkok menjadi daya tarik baru bagi wisatawan selama musim libur panas. Kawasan wisata yang disebut Hetaujing ini menawarkan pemandangan unik yang memadukan keindahan alam dan seni pertanian. Hamparan sawah yang ditanami berbagai jenis padi berwarna membentuk pola mozaik raksasa yang terlihat dari ketinggian. Para pengunjung tampak berjalan menyusuri kawasan wisata, mengabadikan pemandangan, serta menikmati suasana pedesaan yang asri. Daya tarik lainnya adalah jembatan gantung berlantai kaca yang membentang di atas kawasan sawah. Dari atas jembatan, pengunjung dapat menikmati pemandangan luas sawah berwarna-warni dengan latar belakang pegunungan Yunnan. 从抖音上了解到河套庆的彩色水道非常美丽漂亮。我们今天几个姐妹一起到这里 打卡拍照，心情非常愉悦，是一个很好的地方，值得一来。 Pengunjung lain mengaku terpesona dengan pemandangan dari jembatan kaca yang menyajikan panorama sawah penuh warna bak adegan dalam film. Banyak wisatawan mengaku mengetahui destinasi ini setelah melihat video yang viral di platform media sosial Douyin. Kawasan wisata Hetaujing menggabungkan konsep seni pertanian berskala besar dengan fasilitas wisata modern. Objek wisata ini diharapkan mampu mendorong pengembangan pariwisata pedesaan di Provinsi Yunnan selama musim libur musim panas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah perusahaan di Prefektur Gunma, Jepang meluncurkan bilik pendingin untuk satu orang yang dijuluki kulkas manusia. Inovasi ini dihadirkan sebagai solusi untuk melindungi pekerja dan masyarakat dari risiko serangan panas akibat suhu musim panas yang semakin ekstrim. Bilik bernama Dohyemon Box ini dirancang bagaikan mesin penjual otomatis atau kotak telepon. Di dalamnya, pengguna bisa duduk selama maksimal 20 menit sambil menerima hembusan udara bersuhu 5 derajat Celcius yang diarahkan ke kepala, leher, dan bahu. Suhu ruangan dijaga sekitar 15 derajat Celcius untuk memberikan efek pendinginan tanpa menyebabkan hipotermia. Bilik ini terbuat dari lembaran logam, berinsulasi tebal, dan dilengkapi roda kastor sehingga mudah dipindahkan ke berbagai lokasi kerja maupun ruang publik. Sistem pendinginnya menggunakan kompresor yang terpasang di bagian dasar bilik. ドヒエモンボックスを設置したのが5月の25日でした。これが、SDRS 株式会社というところと包括連携協定を締結して、それの関係で置いてもらったっていうところなんですけれども、で9月の末まで設置する予定です。利用者数としては、最初の頃少なかったんですけれども、最近暑くなってきたので30人以上の人が使っているという状況にあります。 Salah satu warga mengaku hembusan udara yang mengarah ke leher dan tubuh memberikan sensasi sejuk yang nyaman serta membantu menurunkan suhu tubuh setelah beraktivitas di luar ruangan. Jepang kini tengah menghadapi suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, bahkan beberapa wilayah mencapai hampir 40 derajat Celcius. Badan Meteorologi Jepang menyebut hari dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius sebagai kokushobi atau hari dengan panas ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Keiko Fujimori resmi dilantik sebagai Presiden Peru untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Pelantikan berlangsung di Gedung Kongres Republik dan dihadiri sejumlah pemimpin negara serta tamu kehormatan dari berbagai negara. Ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República
que me han confiado. La nación para el periodo 2026-2031. Pemimpin Partai Fuerza Popular itu mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Kongres dan secara resmi menerima selempang kepresidenan. Upacara tersebut juga dihadiri para kepala negara dari kawasan Amerika Latin, termasuk Presiden Argentina Javier Milei, Presiden Ekuador Daniel Noboa, serta Raja Felipe ke-6 dari Spanyol dan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, juro ante ustedes, por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que me han confiado la nación para el periodo 2026-2031. Pelantikan ini menandai dimulainya masa pemerintahan Fujimori selama 5 tahun ke depan. Ia dilantik setelah memenangkan pemilihan putaran kedua yang berlangsung sangat ketat. Keiko Fujimori meraih 50,1% suara, mengungguli kandidat sayap kiri Roberto Sanchez yang memperoleh 49,9% suara. Kemenangan tersebut menjadi keberhasilan pertamanya meraih jabatan presiden setelah 3 kali gagal dalam pemilihan sebelumnya pada tahun 2011, 2016, dan 2021. Pada usia 51 tahun, Fujimori kini resmi memimpin Peru dengan berbagai tantangan politik dan ekonomi yang menanti selama masa jabatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Iran menegaskan tidak akan menerima rute pelayaran baru di bagian selatan Selat Hormuz. Teheran juga mengancam akan menjadikan kapal militer asing sebagai target jika memasuki kawasan tersebut untuk misi penyapu ranjau. Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang hukum dan urusan internasional Kazem Garibabadi menyatakan pembahasan mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz masih berlangsung bersama Oman. Namun Iran menegaskan tidak akan mengakui rute pelayaran di bagian selatan selat tersebut. این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شدن. نه. اصرار عمان و حتی طرف‌های دیگر که با ما در تماسن برخی میانجا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهمات رو انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی 1 ساعت مسیر جنوب برن. Garibabadi menambahkan Teheran juga menolak rencana misi multinasional yang dipimpin Inggris dan Prancis untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Menurutnya Iran telah menyampaikan penolakan itu secara langsung kepada negara-negara terkait. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-4 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهات نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری اسلامی. Hingga kini Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan belum ada kesepakatan final mengenai pengaturan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu ketegangan di kawasan masih menjadi perhatian dunia meski dalam 3 hari terakhir tidak dilaporkan adanya serangan baru antara Iran dan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, puluhan pendukung Palestina menggelar aksi protes di depan Blair House, Washington DC, Amerika Serikat saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para demonstran mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai spanduk berisi kritik terhadap Israel. Mereka juga menyalakan sirine melalui pengeras suara untuk menarik perhatian. Petugas kepolisian menempatkan pengamanan ketat di sekitar Blair House guna mencegah para pengunjuk rasa memasuki kawasan yang dijaga ketat tersebut. Netanyahu menyatakan bahwa isu Iran akan jadi agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Trump. Pembahasan diperkirakan mencakup program nuklir Iran, keamanan kawasan, serta upaya memperluas normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Pertemuan ini disebut jadi pertemuan ke-8 kedua pemimpin sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Meski memiliki tujuan yang sama dalam menghadapi Iran,
Washington dan Tel Aviv disebut masih memiliki perbedaan pendekatan. Sebelumnya, Presiden Trump menghentikan sementara serangan militer terhadap Iran untuk memberikan ruang bagi upaya diplomasi terkait Selat Hormuz. Namun Washington menegaskan operasi militer dapat dilanjutkan apabila perundingan gagal menghasilkan kesepakatan baru. Trump juga mengklaim Iran telah menyampaikan keinginan untuk melakukan pertemuan, baik melalui perantara maupun secara langsung, dan menyatakan masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selatan. Guncangan memicu kerusakan di berbagai wilayah, menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kepanikan warga. Guncangan gempa membuat warga berlari menyelamatkan diri. Rekaman amatir menunjukkan salah satu apartemen di wilayah Kumamoto yang terdampak guncangan gempa. Kepulan debu terlihat membumbung di sekitar kastel Kumamoto setelah guncangan gempa. Sejumlah batu pada dinding kastel dilaporkan runtuh akibat guncangan. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah setelah sejumlah korban jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat sebuah pusat perbelanjaan ambruk di Kumamoto. Sementara lebih dari 100 orang dilaporkan mengalami luka-luka di berbagai wilayah terdampak. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat atau US Geological Survey merevisi kekuatan gempa dari magnitudo 7,1 menjadi 6,8. Hingga kini petugas darurat masih terus melakukan evakuasi dan penilaian kerusakan di lokasi terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menghimbau masyarakat segera mengungsi setelah gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto. Pemerintah juga mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani dampak bencana dan menyelamatkan korban. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore. Guncangan kuat dirasakan di berbagai wilayah Pulau Kyushu, disertai laporan mengenai korban luka, pemadaman listrik, kebakaran, serta kerusakan jalan, jembatan, dan bangunan. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Laut Ariake dan Yaesushiro dengan potensi gelombang mencapai 1 meter. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。まず海岸に近づかないよう注意をしてください。で、私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって、被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して、津波や避難等に関する、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。で、現地の警察消防を中心として救命救助活動を最優先に、災害応急対策に、全力で、取り組みます。また内閣府の調査チームを先ほど、被災地に派遣をいたしました。で、人的被害や物的被害については現在も確認中ではありますが、すでに怪我人も出ていると、伺っており、停電や火災が発生している地域もあり、また道路や橋の損壊、建物の倒壊もあり、とにかく安全な場所に避難するなど、皆様には身を守る行動をとってください。そして特に、夕食の支度時でもあり、火の取り扱いには十分ご注意をください。また、家の中で割れたガラスや陶器などでお怪我をされないように気をつけてください。揺れの強かった地域によってはこの後も、そして引き続き、1週間程度とされますが、同程度の、地震の発生の可能性もありますので注意をしてください。政府としては全力で、対応に当たってまいります。現時点では以上でございます。Pemerintah Jepang menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan warga. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan dan mematuhi seluruh arahan evakuasi dari otoritas setempat.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korea Utara menggelar parade seremonial di Pyongyang untuk memperingati 33 tahun penetapan Hari Kemenangan dan 73 tahun gencatan senjata Perang Korea. Kim Jong-un hadir langsung menyaksikan jalannya upacara. Ribuan warga memadati kawasan di depan Pyongyang Indoor Stadium untuk menyaksikan parade militer yang menampilkan pasukan berseragam era Perang Korea tahun 1950 hingga 1953. Parade dibuka dengan barisan satuan pengawal masa perang, dilanjutkan kendaraan mekanis dan sepeda motor militer, serta defile pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara modern. Orkestra militer turut mengiringi jalannya acara yang ditutup dengan pertunjukan kembang api di langit Pyongyang. Media resmi Korea Utara melaporkan Kim Jong-un memberikan semangat kepada para prajurit yang berjanji akan terus memperkuat kemampuan Angkatan Bersenjata Negara. Di Korea Utara, tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Kemenangan dalam Perang Pembebasan Tanah Air. Sementara secara internasional, tanggal tersebut dikenal sebagai Hari Penandatanganan Gencatan Senjata yang mengakhiri pertempuran terbuka Perang Korea, meski hingga kini belum pernah ditandatangani perjanjian damai secara resmi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.